Hi, welcome and welcome back to my channel. Hai, balik lagi bersama aku Delulu di sini. Buat yang baru bergabung, hai, perkenalkan nama aku Delvi atau kalian boleh panggil dengan nama Delulu. Buat yang udah sering bolak-balik, hai teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan rezeki lancar jaya. Oke, sesuai judul hari ini kita ke budgeting income plus plus. Yeay. Paling suka dengan budgeting income plus plus karena nominalnya bakalan berubah-berubah, nggak tahu berapa, dan bulan ini aku seneng, bukan agak seneng sih, emang seneng karena ya nominalnya lumayan. Pernah juga kayaknya tembus segini ya, cuma aku agak lupa. Ya, hari ini kita budgeting ada sekitar 1.475.000. Nah, di bulan lalu ada yang nanya sama aku, Kak, spill dong investasinya apa, budgeting income plus plusnya dari mana. Nah, jadi kalau dia budgeting income plus plusnya, ini aku dapatkan dari jasa pelayanan di rumah sakit. Jadi kita itu kan melayani resep dari BPJS. Jadi biasanya ada jasa pelayanan terhadap resepnya. Jadi inilah dia dibayarkan di setiap bulan. Jadi tergantung berapa pasien yang ada, segitulah yang kita dapat, gitulah kira-kira ya. Kalau untuk persenannya jangan tanya aku, tanyanya ke manajemen rumah sakit. Jadi tiap rumah sakit bakalan berbeda-beda gitu. Jadi kalau di Dream Concert biasanya itu memang kan dari investasi. Nah, kalau dari investasi itu dapatnya juga bervariasi. Jadi aku nggak bisa bilang segini itu nggak bisa, karena kadang dapatnya nggak sesuai, nggak sama setiap bulannya. Nah, kalau tanya investasinya di mana aja Kak Del, aku udah pernah spill, udah pernah aku bilangin. Jadi kalau dulu itu aku ada main di OctaFX, Forex ya gitu. Tapi aku udah nggak lagi di sini karena jantungnya nggak kuat teman-teman. Jadi bagi yang udah pernah ngalamin, udah pernah nyoba forex dan teman-temannya itu, nggak hanya di OctaFX ya, ada MetaTrader, ada yang lain-lain gitu. Aku sih nggak kuat ya jantungnya untuk menunggu, karena cepat banget gitu loh perubahannya gitu, fluktuasinya cepet gitu, serem lah. Jadi oke, kita lanjut. Tadi tiba-tiba ada gangguan, ada videonya mati gitu. Terus sampai mana tadi? Jadi ya itu, aku nggak kuat ya jantungnya karena fluktuasinya terlalu cepat. Nah, kemudian sekarang ini, aku ada main di Indodax, Binance itu, koin di kripto. Terus yang keseringan itu sebenarnya aku ada ini sih investasi di bidang batu bara gitu, dan ini dari kakak aku gitu. Jadi ya tiap bulan dapat persenan kira-kira gitu. Dari 3 itu sih. Kalau sekarang cuman dari 2 aja, itu yang dari kripto sama yang dari kakak aku ini. Terus apa lagi ya? Oh, kalau di Dream Concert juga kan kemarin aku jualan merch Stray Kids yang kena aku pengkoleksi dari dahulu kala, udah beberapa tahun. Jadi kemarin tiba-tiba dapat ilham. Nggak sih, maksudnya ya aku berpikir aja gitu, ya udahlah aku jualin. Terus nggak bisa fokus juga udah ke hobi yang kayak gitu, karena sebenarnya kemarin bukan pas mengenal budgeting juga ya. Sebelum mengenal budgeting tuh aku masih ada beli-beli, cuma emang udah kayak mau berhenti tapi sulit waktu itu, nggak bisa. Kemudian aku kenal budgeting, dari kenal budgeting ini aku benar-benar bisa memutuskan untuk berhenti koleksi, karena aku berpikir aku nggak punya budget untuk itu, jadi aku harus stop di sini untuk membeli gitu. Terakhir udah lama stop nggak beli,
Terakhir mikir kok jadinya kayak teronggok gitu aja gitu koleksinya, kasihan juga kan, lebih baik kayak aku nggak urus juga. Sebenarnya kalau kayak photocard itu harus dikeluarin berkala sih, dari album kita. Kenapa ya? Karena nanti dia bisa lengket, bisa rusak. Jadi harus sering-sering dikeluarin. Kalau bahasa sederhana itu diangin-anginin gitu. Jadi dia nggak rusak, nggak melepuh dan segala macam lah gitu ya. Oke, jadi hari ini kita budgeting 1.475.000. Aku buang dulu. Oke. Jadi ada 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1 juta, 100, 200, 300, 400, 50, 70, 75. Jadi ada 1.475. Oh ya, ini aku ada pakai uang baru. Yeay, emisi 2022. Udah mulai banjir nggak sih uangnya? Kayak kemarin-kemarin udah banjir lah ya. Oke. Oh ya, satu lagi aku kali ini nulisnya di sini. Sekarang kayak income plus hal-hal yang lain tuh aku tulis di sini. Sebenarnya kalau income plus aku bakalan tulis sih di buku Binder Besar karena kan termasuk income yang regular aku dapat gitulah. Tapi memang nominalnya kan berbeda-beda. Jadi biasanya aku tulis sih di buku budgeting yang besar. Nanti aku pindahin mungkin. Jadi ini kayak sketsanya aja. Oke. Jadi ini pembagiannya. Ini udah aku bagi dengan sama. Oke, langsung kita mulai aja kali ya budgetingnya. Aku mulai dari health sama maintenance car karena aku mau menyelesaikan ini. Health ini sih sebenarnya untuk tahun ini belum, sekitar 300.000 ya. 300.000 lagi harus aku masukin. Terus untuk maintenance car supaya jaga-jaga aja karena di minggu ketiga, ini berarti udah masuk minggu kedua nggak sih? Iya, masuk minggu kedua ya. Jadi di minggu depan bakalan servis mobil, jadi ya nggak apa-apa sih aku tambahin dikit. Siapa tahu nanti kurang kan gitu. Oke, aku mulai dari hal aja kali ya. Hal di mana sih? Oke. Hal dapat 75.000. Aku di tanggal berapa nih sekarang? Hari Minggu, tanggal 9. Oke. 537 dapat 75.000. Oh ya, aku belum memegang sama sekali slip. Kemarin sih janjinya di budgeting income plus mau aku buat slip 5 juta ya, cuma benar-benar nggak bisa. Udah 1 minggu ini, mulai dari tanggal 3 itu aku tiap malam ketiduran. Jadi emang benar-benar aku ketiduran kayak yang karena terlalu capek atau apa, aku nggak ngerti sih. Jadi kayak udah 1 minggu ini aku pulang selalu kayak jam 5 atau jam 6 gitu dari rumah sakit. Biasanya jam 3 udah pulang, yang ini jam 5 atau jam 6. Terus di rumah masih lanjut kerja lagi. Kemarin itu hari apa ya, hari Kamis, aku juga tidurnya sampai jam 1 ngerjain file untuk akreditasi ya. Begitulah ya, kalau ada teman-teman yang kerja di rumah sakit pasti udah relate banget, udah tahu banget gimana kalau kita mau akreditasi, itu luar biasa sih. Oke, jadi hal ada 1 juta, 100, 200, 300, 400, 50, 500, 20, 30, 35, 37, 1.537. Oke, pas. Jadi ya begitulah buat teman-teman, siapa tahu ada penonton aku yang lagi sama nasibnya seperti aku, akan ujian akreditasi di rumah sakitnya. Kalau aku di bulan 12 nanti, tanggal 12, doain ya teman-teman, semoga kita akreditasinya paripurna. Oke, maintenance car itu dapat 100.000. Aku checklist dulu kali ya biar nggak bingung. Jadi ada sekarang maintenance car, wait, aku tambahin dulu.
ada 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1 juta, 50, 100, 50, 200, 50, 300, 50, 400, 50, 520, 1 juta, 520. Oke, pas untuk maintenance car. Dan kita lanjut ke binder yang besar. Buat yang nggak tahu akreditasi itu apa sih Kak Del, dari kemarin akreditasi kita yang nggak relate kita yang nggak di rumah sakit nggak bisa can relate gitulah. Jadi kalau akreditasi itu sama kayak misalnya universitas nih. Kayak di universitas kan kita ada tuh akreditasi sekian, akreditasi A, akreditasi B. Nah, sama kayak rumah sakit itu juga ada akreditasinya. Untuk apa Kak Del akreditasinya? Jadi kalau untuk kuliahan, jadi menunjukkan bahwa kualitas si universitasnya itu udah mantep lah gitu. Sama kayak rumah sakit. Jadi akreditasinya ada beberapa jenjang juga lah, ada paripurna, ada akreditasi apa ya lagi ya, madya, terus aku lupa, ada 4. Aku nggak gitu hafal jenjangnya. Yang penting sih kita pengennya paripurna. Jadi kayak kalau di universitas itu tuh A lah gitu akreditasinya. Nah jadi pengennya sih akreditasinya paripurna. Jadi kalau misalnya rumah sakit itu berkala harus ada akreditasinya. Kenapa? Kan kita ada kerjasama dengan BPJS nih. Jadi itu salah satu parameter juga lah buat orang BPJS-nya menilai kualitas rumah sakit kita, apakah memang layak untuk dijadikan kerjasama untuk menerima resep BPJS dan yang lainnya gitu kira-kira. Oke. Kita lanjut ke Marriott. Marriott itu dapat 50.000, jadi aku warnain satu aja gelasnya. Dapat duit baru dia, 50.000. Oh, 500.000-nya itu ada di retirement. Oke, Marriott udah. Oh, kita ada travel dapat 350. Ya, mudah-mudahan ya aku bisa men-stuffing travel ini dengan cepat. 100, 200, 300, 50. Karena targetnya sebenarnya aku jadi agak bingung gitu sih mendahulukan yang mana, karena aku pengen banget travel ini. Tapi juga aku harus memikirkan dream concert karena dia tiba-tiba, aku nggak ekspektasi beneran. Aku mikirnya tuh bakalan di bulan Juni di tahun depan gitu. Jadi kayak ya udah travel dulu baru dream concert gitu. Meskipun aku tetap konsisten gitu loh sih untuk ngisi dream concert. Oke, kemarin itu aku salah, ada 50.000, harusnya 50.000, jadi ini udah nggak aku warnain. Berarti ada 3 icon lagi melambangkan 300.000 yang harus aku warnain. Oke, jadi sekarang travel ada 1.500.000 udah di bank, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 50, 700. Oke. 700 tambah 1.500.000 berarti ada 2.200.000 pas. Lanjut ke 5 juta, challenge 5 juta ini dapat 500.000 karena yap, aku pengen nge-stuffingnya lebih banyak karena biasanya dapatnya dikit-dikit. Ini kan untuk emergency fund, jadi nggak ada salahnya sih aku stuffing banyak. Karena target kita 20 juta dan memang sih targetnya selesainya di tahun depan. Desember tahun depan ya, 2023. Mudah-mudahan bisa sih. Oke, sekarang duitnya 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jadi
Challenge 5 juta. Sekarang ada 1 juta, 2 juta di bank, 100, 200, 300, 400, 500, 50, 600. Ada 2 juta 500. Lanjut ke Future Me. Nah, ini nih. Future Me aku slow banget. Oh iya, ini aku mau sampaikan ke teman-teman juga. Kadang kalau kita misalnya buat challenge, sebenarnya harus jelas sih challenge-nya itu untuk apa. Jadi kayak kalau aku kan yang lain itu jelas gitu, 5 jutanya untuk apa. Yang travel juga kan jelas, memang untuk mau traveling di bulan 5 aku nanti. Jadi supaya aku ngasih tips nih sih sebenarnya. Jadi kalau mau ngejalanin challenge, lebih baik itu jelas challenge-nya untuk apa. Jadi kayak challenge Future Me ini benar-benar slow banget aku ngerjainnya. Kayak yang bahkan 2 juta aja belum sampai gitu loh. Karena aku benar-benar gak punya target untuk Future Me ini harus selesai kapan dan untuk apa. Sama kayak Marriott, aku gak punya waktunya, jadi aku slow aja gitu loh, meskipun aku udah tahu ini uangnya untuk apa gitu. Sedangkan Future Me ini lebih lagi gitu, maksudnya aku nggak tahu nih untuk apa, cuma kayak uang jaga-jaga, dibilang uang jaga-jaga juga aku nggak memperuntukkan untuk emergency fund gitu loh. Malah si challenge 5 juta yang aku peruntukkan untuk emergency fund. Jadi lebih baiknya teman-teman punya tujuan kalau buat challenge, jadi bakalan cepat ngisi challenge-nya, percaya deh. Kalau kita udah punya tujuan, oh aku mau untuk ini di tanggal segini, di bulan segini, challenge-nya bakalan berjalan dengan cepat selesainya gitulah. Jadi kayak Future Me ini udah berapa bulan ya nggak selesai nih. Udah 9 bulan kayaknya. Oke, Future Me sekarang ada 1 juta. Oh, kita belum ngasih 50 ribunya. Oke, challenge Future Me sekarang ada 1 juta di bank, 100, 200, 300, 50. Jadi ya bulan ini Future Me dapatnya 50 ribu aja, biasanya 100 ribu. Aku punya prioritas lain soalnya. Oh ya, aku lupa ngeluarin Binder Dream Concertnya. Wait. Cara. Dan sisa uang ini aku bakalan masukin ke Dream Concert. Karena ya memang kita harus memburu nanti di Februari soalnya. Jadi kemarin aku udah pernah ngasih lihat nggak sih? Jadi ini ada hitungannya gitu. Jadi aku bakalan ke Singapura. Doain ya, mudah-mudahan lancar. Aku bisa dapat izin juga. Mudah-mudahan. Oke, sisanya ada 350, 50, 100, 50, 200, 50, 300, 350. Bakalan kita stuffing di Dream Concert. Jadi ini udah ada 400 ribunya dari investasi, jadi aku tambahin 350. Jadi ini yang bakalan kita stuffing nanti untuk Dream Concertnya. Belum ada tambahan sih sejauh ini, ya nggak masalah, aku bakalan stuffing sih Dream Concertnya sih dengan 750 ribu aja di bulan ini. Oke, udah selesai dengan semuanya. Yeay, sudah kosong tray kita. Dan ya, budgeting kali ini kayak gitu. Cepet nggak sih? Cepet lah, biasa budgeting income plus pasti cepet. Oke. Udah lama aku nggak bilang ini ke teman-teman kayaknya. Do whatever you want, this is your money, this is your budgeting. Jadi selalu tanamkan di dalam diri kita bahwa ini adalah budgeting kita, jadi terserah kita dong mau diapain duitnya. Cuma ya harus terarah duitnya untuk apa gitu, oke? Nggak ada lagi sih yang mau aku sampaikan di video ini. Jadi aku akhiri aja, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa bunyiin loncengnya supaya teman-teman juga tahu kalau aku ada upload video-video lainnya, oke? So, sampai jumpa, video kali ini kayak gini aja. Sampai jumpa di video berikutnya dan happy weekend, bye-bye!